Cerita ini membawa kita ke sebuah sudut kota yang lembab, di mana aroma kaldu gurih beradu dengan bau selokan yang mampet. Sebuah warung bakso yang tak pernah sepi, namun menyimpan rahasia yang sanggup membuat lambungmu bergejolak hebat. Lendir hitam di balik gurihnya bakso, laris manis. Warung itu bernama Bakso Laris Manis. Letaknya di pojok gang sempit yang hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Meski tempatnya kumuh dan panas, orang-orang rela mengantre berjam-jam. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah bakso di mangkuk mereka adalah makanan terakhir di dunia. Bram, seorang pria yang baru pindah ke kota itu, merasa penasaran. Sebagai pecinta kuliner, ia merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin warung seramai itu tidak memiliki aroma rempah yang kuat saat baru masuk? Yang tercium justru aroma anyir yang samar, tertutup oleh bau lemak yang mendidih. Kejanggalan di meja nomor 4. Malam Jumat Kliwon, pukul 23. Bram akhirnya mendapatkan tempat duduk di pojok, meja nomor 4. Meja itu tepat berada di bawah langit-langit kayu yang sudah lapuk dan menghitam karena lembab. Pak Darmo, pemilik warung yang wajahnya selalu pucat dengan kantung mata yang menghitam, mengantarkan pesanan Bram. Ia tidak tersenyum, matanya terus melirik ke arah langit-langit sebelum meletakkan mangkuk itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Silakan dinikmati, selagi masih basah, bisik Pak Darmo dengan suara serak yang tidak enak didengar. Sosok di langit-langit, Bram mulai meracik sambal. Saat ia hendak menyuapkan bakso pertamanya, lampu warung tiba-tiba meredup. Suasana mendadak senyap, hanya terdengar suara seluap dari pelanggan lain yang makan dengan beringas. Tiba-tiba, setetes cairan kental jatuh tepat ke tengah mangkuk bakso Bram. Krut, cairan itu bukan kecap, bukan pula cuka. Warnanya bening namun keruh, kehijauan, dan sangat kental seperti lendir. Baunya busuk luar biasa, seperti bau bangkai tikus yang direndam dalam air kencing. Bram mendongak, jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Di atas sana, di antara balok kayu penyangga atap yang gelap, bergelantungan sebuah sosok yang tak masuk akal. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi kulitnya abu-abu pucat dan menggelambir seperti daging busuk. Makhluk itu bergelantungan terbalik seperti kelelawar, tanpa helai benang pun. Wajah makhluk itu hancur, matanya hanya lubang hitam besar yang terus mengeluarkan nanah. Namun, yang paling mengerikan adalah mulutnya. Mulut itu menganga lebar, lidahnya yang panjang dan hitam menjulur keluar, bergetar-getar penuh nafsu. Dari ujung lidah yang bercabang itu, lendir atau air liur yang kental menetes dengan deras. Perjamuan makhluk pesugihan, Bram membeku. Senter dari ponselnya yang tak sengaja menyala mengarah ke atas. Ia melihat makhluk itu bergerak merayap di langit-langit dengan sangat cepat, berpindah dari satu mangkuk pelanggan ke mangkuk lainnya. Di meja sebelah, seorang ibu sedang menyuapi anaknya. Makhluk itu berhenti tepat di atas mangkuk sang anak. Lidahnya terjulur rendah, hampir menyentuh kuah bakso. Sekumpul air liur yang menjijikkan jatuh, pluk, dan langsung menyatu dengan kuah. Si anak makan dengan lahap. Sang ibu tersenyum lebar, padahal lendir hijau itu masih menempel di bibir anaknya. Mereka tidak melihatnya, mereka tidak merasakannya. Bagi mereka, lendir itu adalah bumbu paling lezat yang pernah ada. Makhluk itu menyadari kehadiran Bram. Ia memutar lehernya 180 derajat, menatap Bram dengan lubang matanya yang kosong. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang basah, seolah-olah ia sedang menelan dahak yang sangat kental. Makhluk itu mulai turun perlahan. Kakinya yang panjang dengan kuku tajam mulai menyentuh meja Bram. Pelarian yang menyesakkan. Tanpa pikir panjang, Bram menendang mejanya hingga mangkuk bakso itu pecah berserakan. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Saat ia melewati dapur, ia melihat Pak Darmo sedang berdiri di depan sebuah kuali raksasa. Pak Darmo tidak sedang memasak. Ia sedang memotong-motong sesuatu yang terbungkus kain kafan kusam, lalu mencampurkannya ke dalam gilingan daging. Di sampingnya, makhluk serupa, mungkin, istri, dari makhluk di langit-langit tadi, sedang menjilati piring-piring kotor hingga bersih dengan lidahnya yang berduri. Mau kemana, Mas? Baksonya belum habis, teriak Pak Darmo. Suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan suara ribuan serangga yang bergesekan. Bram terus berlari hingga mencapai jalan raya. Ia muntah sejadi-jadinya di pinggir jalan. Rasa gurih yang tadi sempat ia cicipi di ujung lidah kini berubah menjadi rasa busuk yang membakar tenggorokan. Misteri yang tak terhapus. Keesokan harinya, Bram mencoba kembali ke tempat itu bersama warga.
Namun, warung itu kosong. Bangunannya tampak seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali ribuan belatung yang menggeliat di bekas kuali raksasa yang sudah berkarat. Namun, yang membuat Bram tidak bisa tidur sampai hari ini adalah setiap kali ia makan daging, ia selalu merasa ada sesuatu yang dingin dan kental jatuh dari langit-langit ke arah mangkuknya. Dan di telinganya, selalu terdengar bisikan basah yang sama. Enak, kan? Itu air liur kebahagiaan kami. Pesan moral, jangan mudah tergiur dengan tempat makan yang ramai secara tidak wajar, terutama jika aromanya terasa ganjil. Terkadang, rahasia kelezatan bukan terletak pada resep rahasia, melainkan pada perjanjian yang tak kasat mata.